Shalom semua. Haleluya. Tuhan dapat bersama-sama sekali lagi pada pagi hari ini, bukan karena kita pandai mengatur masa, tapi semuanya karena kasih karunia Tuhan. Dan hari ini kita masuk minggu kedua dalam bulan Desember, dan tema kita sepanjang bulan Desember merayakan kasih karunia. Dan minggu lalu kita belajar tentang kasih karunia yang mengubah hidup. Dan pada hari ini tajuk kita pada pagi hari ini adalah kasih karunia yang menjelma menjadi manusia. Nah, mungkin familiar betul kita dengan perkataan yang menjadi manusia ini. Sebab di dalam Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan padanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, di sini kita mendengar bahwa kemuliaan yang diberikan padanya itu adalah pada Yesus sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, minggu ini membawa kita semakin dekat kepada Natal. Kalau hitung-hitung hari tidak lama lagi, pasti anak-anak kecil tidak sabar selalu hitung kalender akan ke 25 hari bulan. Tapi bagi kita yang percaya bahwa Natal itu membawa pengertian yang sangat besar kepada kita, dia bukan sekadar kisah bayi dalam palungan. Bagus, panjang minggu ini kita lihat palungan saja, tapi sebenarnya dia membawa arti yang besar kepada kita. Dia bukan sekadar kisah bayi dalam palungan. Kelahiran Yesus adalah detik paling besar dalam sejarah keselamatan, yaitu kasih karunia menjadi manusia dan tinggal bersama kita. Nah, Yesus tidak datang sebagai raja istana. Biarpun Yesus dikatakan raja, tapi dia tidak wujud dalam keadaan raja-raja duniawi, tetapi sebagai seorang bayi yang rendah hati. Ini membuktikan bahwa kasih karunia Tuhan dapat dijangkau oleh setiap orang, termasuk yang merasa tidak layak. Nah, Yesus hadir ke dunia ini, dia bukan dia akan kasih magic ping ting gitu. Dia terus muncul sebagai seorang sosok pribadi lelaki yang sudah berusia 30 tahun. Tapi Yesus melalui proses, yaitu berada dalam kandungan ibu, dilahirkan sebagai seorang bayi, sama seperti apa yang kita alami. Karena itu Yesus datang daripada derajat yang paling rendah sehingga kepada yang paling tinggi. Semua orang layak untuk datang kepada Yesus. Kalau Yesus tiba-tiba muncul sebagai seorang raja yang terus besar tanpa melalui kelahiran, saya rasa itu bukan, kita ada halangan untuk bertemu dengan orang macam ini. Tapi Yesus datang daripada bayi sehinggalah masa pelayanannya. Nah, dalam hal ini kita lihat seorang bayi, dia lahir di tempat, orang katakan tempat yang paling hina. Kita sudah mendengar dalam siri-siri khotbah yang lalu, tempat yang paling hina. Lahir di sebuah palungan. Mungkin syukur dari kita yang pernah lahir di hospital.
cukup dengan kelengkapan. Dan mungkin ada di sini juga lahir di rumah. Tapi itu masih dipanggil rumah. Bukan tempat berteduh hewan, tempat berteduh orang. Itu masih dipanggil rumah. Saya tidak tahu berapa siapa-siapa di sini yang pernah mengalami melahirkan seorang bayi di kandang. Pasti tidak ada, sebab kita ada kelengkapan, kita ada hospital. Anak saya sih kok lahir di rumah, dan itulah pertama dan terakhir saya melalui pengalaman itu. Sehingga kan saya bercakap pada masa itu saya ada keegoan, saya ingin tahu kenapa tidak mau ke hospital. Sebab apabila dia keluar, saya bilang lain bentuk dia, lain betul-betul bentuk dia. Rupanya itu lahir dalam keadaan songsang. Apabila lahir dalam keadaan songsang, saya berpikir sudah macam-macam. Apabila dia akan berubah, saya bilang rupanya bentuk yang keluar. Jadi saya berbincang sama mama, saya bilang mama tenang, saya mama jawab, dia tahu dia songsang nih. Jadi saya dapat bagaimana mama keluar kaki dia, tarik sampai keluar tangan, hingga yang lambat keluar di sini. Dan saya banyak, itulah siap bergumul, saya bukan bergumul, saya mau ngomel. Itulah tidak mau pergi hospital. Tapi apa yang terjadi? Saya tengok mama, buat pekerjaan dia tenang ya. Sampai sehingga lepas kepala dia ini kan, tidak bunyi. Makin saya timbul rasa marah. Saya timbul rasa marah. Saya bilang, siapa suruh pergi hospital? Tapi ada kata, ambil itu hos. Itu hos adalah dalam di dalam satu rumah ada air panas. Saya tidak rasa panas itu air panas. Dan kami saya bagi mama itu jadi kan satu kan, tidak. Tapi memang di dalam nafas baru ada gerakan sedikit. Saya mau menyalahkan siapa pada masalah itu. Saya marah betul. Sebab saya katakan siapa suruh terbiasa hospital. Tapi rencana Tuhan itu indah. Tuhan menolong kita dalam segala hal. Dan saya percaya itu di rumah. Lahirnya terjadi di rumah yang cukup dengan kelengkapan. Saya katakan cukup dengan kelengkapan. Bagaimana dengan Maria yang melahirkan Yesus di Palungan? Apa kelengkapan yang dia ada di sana? Dan apa perasaan Joseph pada masa itu? Tapi itu pun sedikit tidak menggoyahkan mereka untuk menerima kelahiran Yesus. Di tempat yang paling hina, Yesus dilahirkan dan menerima kunjungan daripada orang-orang yang tahu kelahiran seorang raja. Dan pada masa itu bukan saja orang datang mau memberikan dia hadiah, tapi ada juga yang datang untuk meniadakannya, untuk membunuh dia. Nah, kita merayakan Natal karena Tuhan yang datang kepada kita, bukan kita yang terhekeh-hekeh mencari Tuhan. Tuhan yang datang kepada kita. Dan ini yang selalu kita dapat rasakan bahwa Natal ini bukan yang biasa-biasa. Natal ini adalah satu daripada karya penyelamatan Tuhan yang sangat besar. Nah, yang pertama, kasih karunia menjelma supaya kita mengenal Tuhan dengan lebih dekat. Bagaimana kita mau mengenal Tuhan dengan lebih dekat? Berarti kita baca firman itu menjadi manusia yang tinggal bersama dengan kita. Kita memahami dan kita belajar dari para pribadi Yesus.
Bersyukurlah kita yang ada di sini, walaupun kita tidak pernah bersama-sama dengan Yesus, hidup sezaman dengan Yesus, tapi kita percaya. Nah, dalam Ibrani 1 ayat 3, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Nah, sebelum Yesus datang ke dunia ini, manusia melihat Tuhan dari jauh, bercakap-cakap pun, tapi tidak mengalami yang sesuatu yang berhadapan dengan Tuhan kita. Tetapi melalui kelahiran Yesus, kita dapat mengenal siapa Tuhan sebenarnya. Tuhan kita sebenarnya adalah seorang yang penuh belas kasihan, lemah lembut, menerima dan mengampuni. Menerima kita dalam segala hal, bukan menerima kita apabila kita sudah berada di kedudukan yang terbaik. Tapi Tuhan menerima kita seadanya kita, walaupun pada masa itu masih berdosa, dan mengampuni. Ramai orang sukar menerima yang apabila semua orang dia nampak baik dan dia seorang yang tidak berapa baik, dia mengatakan Tuhan tidak memandang saya sebab saya selalu buat salah. Tuhan tidak pernah mendengar apa-apa doa saya sebab saya tidak dapat jadi macam dia orang. Membandingkan diri kita, keupayaan diri kita dengan orang lain, kita sama saja di manusia. Kita sama saja. Tuhan bukan pandang pada perbuatan kita. Tuhan tidak pandang pun pada jawatan kita. Tuhan tidak pandang pun pada kekayaan kita. Tuhan pandang pada hati iman yang percaya. Percaya bahwa Yesus dilahirkan untuk menyelamatkan kita, dan bukan untuk menyelamatkan orang-orang yang baik, tapi menyelamatkan semua orang. Nah, ketika kita merasa jauh daripada Tuhan, apabila kita merasa hidup kita jauh daripada Tuhan, ingat bahwa Yesus datang untuk mendekatkan kita kepadanya. Yesus datang. Masih ingat Yesus yang turun ke tempat-tempat yang paling hina supaya dia dapat mendekati orang-orang yang teraniaya, tersakiti, yang hidup dalam segala kekurangan. Dan Natal bukan tentang pengalaman religius, bukan tentang pengalaman seseorang yang begitu terhad dengan keupayaan dalam mengatur penyembahan ataupun mengatur perjalanan ibadah, tetapi hubungan dekat dengan Bapa. Sebenarnya di mana saja kita berada, kita tetap dapat mendekatkan diri kita, bukan karena kita yang mendekatkan, tapi Tuhan mendekatkan diri kepada setiap pribadi di mana saja kita berada. Dan kita merasa nyaman apabila berada di sini, gereja ICBBO. Tapi kalau saya berada di Tulip, apakah kasih Tuhan tidak sampai di Tulip? Sampai. Dan saya percaya semua yang anak-anak kita, saudara-saudara kita yang belajar jauh, yang bekerja jauh, Tuhan tetap mendekatkan dirinya kepada saudara-saudara kita, dan tidak memilih siapapun dia, karena Tuhan pandang pada semua orang yang percaya padanya. Yang kedua, kasih karunia menjelma untuk membawa cahaya dalam kegelapan dunia.
Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Apabila berkata tentang kegelapan, yang pastinya Yesus lahir dalam dunia yang gelap. Maksud gelap di sini adalah dunia yang penuh ketakutan, dunia yang penuh penindasan, dunia yang penuh kesedihan dan keputusasaan. Yesus lahir di tempat seperti itu. Tetapi kelahiran Yesus bukan membawa gelap itu menjadi lebih gelap. Kelahiran Yesus membawa terang yang menghalau, saya katakan menghalau, atau apa kita cakap yang menyingkirkan kegelapan, termasuk kegelapan dalam hati manusia. Kita tahu bahwa kegelapan di sini bukanlah berbicara secara terus kepada cahaya dunia ataupun berbicara tentang malam, tapi dia lebih kepada dunia penuh ketakutan. Karena siapa-siapa di sini tidak pernah merasa takut. Dia katakan, saya ada Yesus, saya tidak takut. Tapi Pak, berjalan setelah di tengah malam, ada juga timbul rasa takut. Penindasan. Kita tahu di mana-mana kita berada, di tempat kerja, di mana-mana tempat, kita boleh nampak ada orang yang suka menindas. Lebih-lebih lagi kalau dia itu pekerja baru, ataupun dia katakan, dia sana kita suruh, tidak banyak melawan. Kita tahu bahwa orang-orang yang percaya di dalam Yesus tidak pernah pun mengatakan, itu mau melawan. Tapi dia, kita kadang-kadang mengiyakan bukan karena kita tidak tahu bekerja, tapi kita mengiyakan karena kita tidak mau menimbulkan masalah. Karena kita percaya dalam keadaan sukar sekalipun apa tugas-tugas yang kita diberikan, kita tahu Tuhan menyertai kita. Nah, begitu juga dengan kesedihan. Pasti ramai di sini melalui kesedihan. Ada yang melalui kesedihan yang melampau. Tapi kalau bukan Yesus campur tangan dalam setiap kehidupan pribadi saudara-saudari, saya pasti kesedihan yang melampau, keputusasaan yang melampau. Kalau tidak Yesus menyertai, mungkin ramai sudah memenuhi kehidupan sekarang, ataupun mengambil jalan singkat untuk memutuskan rasa kesedihan, rasa keputusasaan. Tapi karena penyertaan Yesus, karena kelahiran Yesus, Yesus membawa terang pada kegelapan dalam hati manusia. Yesus memberikan kita Roh Kudus sebagai penuntun kita, sebagai penghibur kita. Yesus tidak pernah mengatakan selepas dia kembali terangkat ke surga, dia terus tinggalkan kita begitu saja. Yesus tinggalkan seorang penolong. Semua ini terjadi lewat daripada kelahiran Yesus. Kalau Yesus tidak lahir, pada hari ini kita tidak ada penolong kita, penuntun kita. Dan Yesus sangat baik. Dan apabila kita menghadapi masalah-masalah masa hadapan yang penuh ketidakpastian, ingat bahwa terang Kristus menyinari langkah kita. Natal mengingatkan kita bahwa tidak ada kegelapan yang terlalu besar untuk dikalahkan oleh terang dunia. Tidak ada kegelapan yang terlalu besar untuk dikalahkan oleh terang Tuhan. Saya pernah masuk gua lain, gua baru saya pernah masuk. Kegelapan dalam gua, kadang-kadang kalau kita foto yang biasa-biasa saja kan terlalu menyinari. Kita hanya duduk dalam yang
tersuruh saja. Tapi terang Tuhan Yesus bukan terang yang macam flashlight kecil di gua. Terang Yesus, terang adalah yang sangat terang sehingga memberikan kita menjalani hidup-hidup ini dalam keadaan penuh sukacita. Tuhan tidak membiarkan kita hidup dalam kegelapan. Begitu juga dengan hati kita. Tuhan sangat sayang dengan kita. Sebab itu Allah Bapa di surga mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita semua di sini beroleh keselamatan. Yang ketiga, kasih karunia menjelma untuk membawa penyertaan Tuhan di tengah kehidupan. Penyertaan Tuhan di tengah kehidupan. Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel ini kan anak seri Immanuel. Allah menyertai itu. Kelahiran Yesus menegaskan bahwa Tuhan tidak jauh, tidak diam, dan tidak lupa akan kita. Dia bersama kita dalam segala situasi. Itu yang saya katakan tadi, Tuhan menyertai kita dalam segala hal, memberikan kita terang dan menyertai kita dalam setiap hal. Dan inilah yang Tuhan tidak pernah padamkan daripada kasih-Nya, yaitu setiap pribadi yang ada masalah, setiap pribadi yang ada keputusasaan, kesedihan, Tuhan menyertai. Malah Tuhan memberikan kesembuhan. Ketika keluarga menghadapi cabaran, bukan keluarga saja, diri sendiri menghadapi cabaran, ingat bahwa Tuhan menyertai. Ini kita harus simpan dalam diri kita, Tuhan menyertai. Ketika kita merasa sendirian, apabila kita merasa sendirian, kita rasa macam Tuhan tidak mendengar kita punya keluhan-keluhan. Tapi ingatlah, Immanuel adalah janji bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Jangan lihat keadaan, lihat penyertaan Tuhan yang berjalan bersama kita. Kalau kita melihat keadaan, kita bersandarkan kepada keadaan diri kita, kekuatan diri kita, pasti kita akan jatuh. Kalau kita sudah berandalkan kekuatan diri kita sendiri. Tapi apabila kita dengar Matius 1 ayat 23, Immanuel, Allah menyertai kita. Ini janji Allah. Allah bukan seperti kita yang kalau kita janji sekarang, lalu kita terlupa. Kalau hadir itu katakan Melayu mudah lupa, mungkin bukan Melayu saja, usul itu mudah lupa. Padahal kita janji kita lupa. Tapi Allah Bapa kita di surga bukan yang mudah lupa. Dia berpegang kepada janji Dia dan Dia setia, bukan kita yang setia. Tuhan Yesus yang setia, tidak pernah tidak setia. Nah, jangan melihat keadaan kita, walaupun kita dalam keadaan yang sangat, orang bilang sangat down pada masa itu, dengan keadaan-keadaan yang melanda diri kita, percayalah bahwa Tuhan menyertai kita. Immanuel, Tuhan memberikan terang bagi jalan hidup kita, dan Tuhan tidak pernah melupakan kita. Nah, itu yang saya tegaskan tadi. Tuhan menyertai kita di mana saja kita berada, bukan di tempat gedung ini saja, tapi di mana saja kita berada. Dan anak muda, satu hari nanti Anda akan berada di luar sana, Anda akan mengalami perkara-perkara yang ibu bapak tidak dapat tolong, kamu tidak dapat minta nasihat daripada siapa-siapa,
Ada satu pribadi yang kamu boleh andalkan, dan itu pasti akan menolong Anda, yaitu Yesus Kristus. Mintalah tolong kepada Yesus. Jangan minta tolong kepada yang orang cakap di sana, yang waktu pasal berdoa di sana. Tidak. Minta bantuan kepada Yesus, minta tolong kepada Yesus. Nah, yang keempat, kasih karunia menjelma untuk mengubah hidup kita dari dalam. Kasih karunia menjelma untuk mengubah hidup kita dari dalam. Titus 2 ayat 11 hingga 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nah, apabila kita bicara tentang kelahiran Yesus, Yesus datang bukan hanya untuk mengampuni dosa, dan memang pun itu semua sebenarnya termasuk dalam karya penyelamatan Yesus. Tapi dia datang bukan hanya, kalau bukan hanya, berarti ada banyak lagi keutamaan Yesus datang, tetapi untuk mengubah hati, memberi kuasa untuk hidup dalam kekudusan, kasih dan tujuan yang baru. Ada masa kita tidak sadar, ataupun kita bukan tidak sadar, cuma kita terlupakan, kita terlekakan. Yang ada orang dia menyibukkan diri dia dengan kegiatan-kegiatan gereja, sehingga dia lupa tugasan-tugasan yang lain. Contohnya tugasan di rumah, pelayanan dia kepada keluarga dia sendiri. Ditinggalkan, katakanlah siapa keluarga dia seperti yang mau menyertai, ini mungkin ada lawatan ini, lawatan itu. Tapi apa yang penting sebenarnya, Tuhan mengatakan tidak melarang kita untuk menyertai dalam setiap seperti itu. Jangan tinggalkan kebiasaan kita, tapi janganlah sampai kita simpang dan tidak dapat mengubah hati kita, yaitu hidup berkepentingan sendiri. Yang membuat aktivitas untuk kepentingan sendiri. Tapi Yesus yang datang untuk mengubah hati. Ketika memasuki tahun baru, biarkan kasih karunia membentuk sikap, keputusan, dan hidup rohani kita. Nah, saya katakan sini, biarkan kasih karunia membentuk sikap, keputusan, dan hidup rohani kita. Jangan berusaha berubah dengan kekuatan sendiri. Perubahan sejati berlaku apabila Yesus hidup dalam kita. Nah, Tuhan tidak katakan dia melarang kita melakukan kegiatan-kegiatan rohani, tidak. Tapi ingatlah bahwa selalu setiap aktivitas yang kita lakukan, soalnya kita andalkan kepada kekuatan daripada Yesus. Kita selalu meninggikan nama Yesus berada di tempat yang paling tinggi, dan itulah utamanya, bukan kepentingan kita, tapi kepentingan mempermuliakan Yesus. Dan kita tahu, kita hidup pada zaman sekarang ini penuh dengan dugaan, cabaran, lebih-lebih lagi dengan yang berhadapan dengan orang ramai. Dan percayalah, perubahan dari dalam diri kita, orang akan nampak. Orang akan melihat perubahan kita, bukan karena kita pandai bercakap-cakap ataupun pandai kita mau melayani, tapi dari dalam hati kita orang akan melihat
kita menjadi saksi-saksi kepada kebaikan Tuhan. Percaya saja bahwa Yesus menyertai dalam segala hal. Nah, daripada tajuk kita pada pagi hari ini yaitu kasih karunia, kasih karunia yang menjelma menjadi manusia. Kita belajar banyak perkara. Kita belajar banyak perkara di mana hidup kita ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi Yesus yang telah datang menghampiri kita. Dalam Galatia 4 ayat 4 hingga 5, Galatia 4 ayat 4 hingga 5, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk pada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Nah, hukum Taurat yang dikatakan di sini adalah hukum semasa sebelum kelahiran Yesus. Itu 10 hukum itu adalah hukum yang dipegang oleh orang-orang, ya katakan orang Israel pada masa itu. 10 hukum tidak dapat buat satu gagal. Tapi hukum itu adalah hukum yang sangat berat, sangat sukar untuk kita penuhi. Dari kelahiran Yesus ialah pernyataan paling jelas tentang siapa Tuhan. Tuhan membawa kasih karunia. Dia adalah dekat. Dia mengasihi. Dia mau menyelamatkan. Dia mau menyertai. Dia mau mengubah hidup kita. Inilah Yesus, membawa kasih karunia yang begitu besar dalam hidup kita. Dan Natal adalah perayaan karena kasih karunia itu sendiri telah datang kepada kita. Beruntung kita kan, kasih karunia itu yang datang kepada kita. Tanpa kita mau minta-minta ataupun mencari tempat lain, kasih karunia itu sendiri datang kepada kita. Kasih karunia menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus sendiri. Dan ini dorongan untuk kita sepanjang mau menyambut Natal. Mari kita persiapkan hati untuk menyambut Natal dengan kesadaran bahwa kasih karunia itu hidup bersama dengan kita. Biarkan Yesus Immanuel menerangi dan membentuk hidup kita menjelang tahun baru yang tiba. Haleluya. Haleluya. Demikian saja pembicaraan kita pada pagi hari ini, kasih karunia menjelma menjadi manusia. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak di surga untuk dari pada pagi hari ini Tuhan. Kami ucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah lahir di dunia dan firman Tuhan jadi manusia. Dan kami berkesempatan menikmati kasih karunia-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang lahir dalam dunia penuh kegelapan memberi terang pada kehidupan kami. Malahan Engkau menyertai kami dalam setiap hal. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami ada pada saat ini Tuhan, bukan karena kami pandai mengatur masa kami ataupun kami tahu mengurus diri kami, tapi semuanya ini kami terima karena lahirnya seorang juru selamat kami yang telah menyempurnakan semuanya di kayu salib. Terima kasih Bapa di surga. Kami naikkan sekali lagi segala penghormatan, ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus
Raja dan Penyelamat kami. Amin.